baik bagi kita, khususnya Andri Yunus dan juga masyarakat luas. Sebagaimana yang kami sudah sampaikan beberapa waktu lalu, bahwa putusan ini baik buruknya akan menentukan proses penegakan hukum di Indonesia di masa yang akan datang. Dan hari ini hakim telah menguji permohonan kami dari pemohon dan juga keberatan-keberatan ataupun tanggapan-tanggapan dari termohon, terutama Polda Metro Jaya, terkait dengan penegakan hukum yang menimpa Andri Yunus yang saat ini kami duga sebagai penundaan yang berlarut dan juga penghentian penyidikan. Nah, tadi hakim juga sudah merespon bahwa proses penegakan hukum tersebut membuat bingung masyarakat. Hakim menegur pejabat-pejabat yang ada di Polda dalam pernyataan tersebut, sehingga penegakan hukum harus dikembalikan lagi kepada relnya. Dan putusan hari ini telah mengembalikan ruh penegakan hukum pada relnya. Yang pertama yang kami ingin sampaikan, kami sangat mengapresiasi putusan ini karena ini memberikan angin segar bagi proses penegakan hukum di Indonesia dan juga terutama Andri Yunus untuk mendapatkan keadilan dan juga kepastian hukum. Karena dari pernyataan pejabat-pejabat Polda yang memberikan kebingungan kepada masyarakat, akhirnya menunjukkan titik terang bahwa proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tuntas dan utuh untuk mengungkap pelaku dan juga aktor intelektual, bahkan termasuk penyandang dana yang menyerang Andri Yunus hingga saat ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari segi bukti-bukti ataupun tanggapan-tanggapan, nyaris tidak ada satupun yang tidak dipertimbangkan oleh hakim pra-peradilan. Semuanya dipertimbangkan, dikuliti, dieksplorasi, dan bahkan diberikan catatan-catatannya. Mungkin untuk catatan-catatan lebihnya kami serahkan kepada teman-teman. Barangkali ada yang ingin disampaikan, Bang? Ya, rekan-rekan semua, kami mengapresiasi putusan Hakim Tunggal Pra-Peradilan nomor 62. Ini merupakan hadiah bagi Andri Yunus, hadiah bagi korban-korban kekerasan oleh militer, dan ini merupakan landmark decision bahwa kepolisian tidak bisa menunda ataupun menghentikan penyidikan. Kepolisian harus segera memproses ataupun harus selalu memproses kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh militer sekalipun. Jadi ini kasus yang merupakan titik cerah bagi kami, bagi Taut dan bagi para korban, dan kami berharap Polda menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih. Tambahan sedikit. Bagi kami, Hakim Tunggal Pra-Peradilan Jakarta Selatan telah membongkar niat buruk dari penyidik di Polda Metro Jaya. Majelis Hakim telah menyelamatkan proses hukum yang dimana dari awal kami sudah menulis dalam gugatan pra-peradilan kami bahwa ada upaya penghentian penyidikan terselubung. Majelis Hakim sudah menguraikan dalam pertimbangan hukumnya, memang dibungkus dengan miskomunikasi antara pejabat di Polda Metro Jaya dengan penyidik. Tapi sebenarnya itulah poin yang dibongkar oleh Hakim Prapit, yang dimana ada keinginan dari Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan secara terselubung. Kita lihat dari pernyataan dari pejabat Polda yang mengatakan bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan ke Puspom TNI dan kewenangan kami sampai di sini saja. Namun di persidangan tidak pernah ada penghentian penyidikan secara formal melalui SP3. Artinya kan ada ketidakjelasan di internalnya Polda Metro sendiri gitu. Nah, bagi kami itu adalah upaya untuk menghentikan proses penyidikan secara terselubung. Mereka nggak mau disalahkan untuk menghentikan proses penyidikan, tapi mereka juga tidak mau untuk melanjutkan proses penyidikan. Nah, inilah yang menjadi solusi yang diberikan oleh Hakim Prapit untuk memecah satu kebuntuan, atau bagi kami ini adalah tanda kutip dugaan kejahatan dari proses hukum itu sendiri gitu. Makanya kami sampaikan terima kasih kepada hakim yang meminta kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses penyidikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Andri Yunus. Begitu dari saya. Ya, ini putusan yang menggembirakan ya, karena ini juga mempertegas supremasi hukum kita, kedudukan antara peradilan militer dengan peradilan umum.
tadi hakim menyampaikan dan memerintahkan dalam putusannya untuk Polda Metro Jaya melanjutkan penyidikan proses hukumnya. Artinya kasus ini harus diseret ke peradilan umum. Kepolisian, karena ada beberapa bukti terkait laporan hasil gelar perkara penyelidikan menjadi penyidikan, ada rencana tindak lanjut untuk menemukan pelaku. Kami menilai ada setidaknya 16 pelaku, maka itu harus diusut tuntas oleh Polda Metro Jaya. Kemudian juga diakui bahwa ada kebingungan di tengah masyarakat dan ada miskomunikasi antar institusi termohon. Ini juga bukan hanya sekedar birokrasi semata, bukan sekedar ngomongin legalitas semata, tapi ini menandakan bahwa banyak koordinasi atau yang dibalut dengan diskresi itu tidak ada dasar hukumnya. Itu mungkin. Ya, terima kasih kawan-kawan jurnalis, tadi sudah disampaikan. Oh ya, sorry. Tadi sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan taut yang lainnya yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tambahkan. Dan ini yang paling penting menurut saya. Karena pada saat putusan pengadilan tadi, hakim sudah menyampaikan ya, teman-teman juga mendengar apa yang disampaikan hakim. Salah satunya yang dipertimbangkan oleh hakim adalah ahli dari Pak Batara Ibnu Reza. Kalau teman-teman ingat pada saat proses pemeriksaan ahli, Pak Batara itu bilang pada saat kasus kerusuhan 98 gitu ya, terus kerusuhan sebelumnya, tim TGPF itu dibentuk. Untuk apa? Tujuannya untuk memberikan support kepada kepolisian. Kalau saat ini misalnya TGPF tidak kunjung dibentuk oleh pemerintah, putusan pengadilan inilah sebagai bentuk support, sebagai bentuk dukungan kepada kepolisian agar bisa melanjutkan apa? Proses pemeriksaan, proses penyidikan agar kasus Andri Yunus bisa tuntas dan juga hasil dari penyidikan yang menunjukkan bahwa ada keterlibatan lebih dari 4 orang, ada 14 orang. Itu juga disampaikan dalam bukti, itu bisa dilakukan proses penyidikannya dan dilakukan penuntasan dalam proses pengadilan umum. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya sedikit. Oke. Maju bang. Saya cukup jarang berbicara, jadi hari ini saya mau ngomong. Pertama saya berterima kasih kepada teman-teman jurnalis yang setiap hari hadir mengikuti persidangan pra-peradilan terhadap pemohon atas nama Andri Yunus ini sebagai korban. Tadi kita sama-sama sudah mendengar isi putusan penetapan dari Hakim Tunggal yang mana mengabulkan, ya bahasanya memang tidak semuanya. Tapi setidaknya satu poin, perintah kepada termohon dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses hukum itu semestinya dan sepatutnya harus segera dilakukan. Buat kami, apabila putusan atau penetapan nanti tidak dijalankan, berarti kita juga semakin meyakinkan bagaimana sikap dan perilaku kepolisian selama ini. Kedua, kasus ini seharusnya dimaknai menjadi presiden baik bagi seluruh korban-korban tindak pidana atau pelapor-pelapor tindak pidana yang selama ini sering tergantung perkaranya, sering tidak mendapatkan respon yang baik. Jadi putusan tersebut bisa menjadi presiden ke depannya supaya ini juga menjadi pukulan telak buat kepolisian bahwa ada hak korban yang seharusnya saat ini harus ditetapkan, harus dihormati, apalagi dengan pemberlakuan kuhap baru. Ketiga, poin terakhir saya adalah gini. Sedari awal kita juga sudah melihat bahwa gugatan pra-peradilan ini tidak memasukkan hal-hal yang sifatnya lebih jelimet. Harusnya mudah dipahami dan mudah diikuti. Begitupun kalau kita lihat bagaimana kesempatan pembuktian yang selama ini kita lakukan, bagi kami, saksi dan ahli yang kami hadirkan sudah membuat terang bagaimana bentuk kesalahan ini selama ini. Di balik itu, pihak termohon dalam hal ini Polda Metro Jaya tidak menghadirkan apapun yang seolah-olah kami menggambarkan bahwa ya harus diterima juga konsekuensi ke depannya seperti apa. Dan pada hari ini putusan sudah dibacakan, penetapan nanti akan kita proses dokumennya, dan sisanya kami mungkin mau memastikan bahwa putusan hari ini kita persembahkan khusus kepada Andri Yunus dan juga korban-korban kekerasan lainnya yang mungkin belum dapat keadilan hari ini. Saya tutup dengan teriakan, hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Polda segera laksanakan isi putusan dari Hakim Tunggal. Terima kasih. Ya, saya bantu jawab. Menurut kami,
Polda Metro Jaya harus menarik kembali berkasnya yang sudah dilimpahkan ke Puspom TNI. Ada berkas-berkas perkara, ada barang bukti yang menurut kami juga sudah dirusak oleh pengadilan militer. Teman-teman bisa melihat ketika barang bukti dihadirkan di pengadilan militer, para tentara ataupun auditor militer tidak memakai sarung tangan, kemudian memperlakukan barang bukti seperti barang biasa. Nah, kami berharap Polda Metro Jaya menarik kembali berkas dan barang bukti tersebut dan kemudian melanjutkan prosesnya. Dan yang paling utama adalah menyidik siapa saja yang terlibat dan tidak hanya 4 orang. Ada 16 orang menurut kami dan kemudian siapa penyandang dana dan pelaku utamanya. Dan menurut kami pengadilan militer harus dihentikan, harus segera proses ke peradilan umum. Peradilan militer menurut kami adalah peradilan yang sesat dan putusan hari ini semakin meneguhkan bahwa legitimasi terhadap peradilan militer tersebut semakin runtuh. Terima kasih. Cukup? Ya. Berapa lama ya harapan dari tim kuasa hukum tahu supaya Polda Metro Jaya itu segera menetapkan tersangka? Karena kan kalau info dari teman-teman tahu kan ada 16 orang termasuk umum. Jadi kira-kira berapa lama? Segera, karena putusan itu harus dilaksanakan. Kalau putusan hakim tidak dilaksanakan, maka negara hukum akan runtuh. Kira-kira itu ya, Bang. Ada lagi? Saya bantu jawab. Secara teknis, TAUT sudah sangat membantu. Kemudian kami juga sudah menghadirkan tim investigasi. Kami menghadirkan barang bukti, kami serahkan barang bukti kepada kepolisian. Kami serahkan juga hasil investigasi CCTV. Kemudian kami analisa CCTV tersebut. Kami dapatkan tersangka-tersangkanya ataupun yang diduga pelaku. Jadi 1 kali 24 jam harus ada tambahan tersangka menurut kami. Mas ini kan dari tahu bisa dikatakan mendesak supaya persidangan yang ada di Puspom ini dihentikan. Di satu sisi Pengadilan militer. Iya, pengadilan militer ini dihentikan. Di satu sisi tapi kita tahu bahwa sudah sampai di agenda tuntutan dan hakim juga kerap kali bilang kalau bisa kita hadirkan Andriy Yunus atau siapa saja. Ini gimana menyikapi hal tersebut? Nangkapin? Kami berpatokan pada keterangan ahli ya. Pada saat itu kan dua ahli mata dan juga ahli bedah plastik kalau nggak salah, dihadirkan di pengadilan militer yang pada intinya sependek pengetahuan yang kami dengar belum cukup untuk menghadirkan Andriy Yunus saat ini karena masih pasca operasi yang butuh perawatan intensif. Jadi kalau itu dipaksakan mungkin akan mengganggu proses operasinya, hasil operasinya yang diharapkan baik karena ada pemeriksaan oleh pengadilan militer, tentu itu bisa berdampak terhadap kondisi kesehatannya. Jadi kami berpegang teguh pada keterangan ahli yang punya kapasitas dan sudah teruji oleh ilmu pengetahuan. Makanya putusan ini pun juga adalah menekankan pada pentingnya ilmu pengetahuan dalam proses penegakan hukum, bukan imajinasi ataupun duga-duga. Kira-kira itu. Cukup? Terima kasih ya teman-teman.